teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai lagi, dan kali ini di video baru kita mau sharing-sharing nih teman-teman ya. Sharing-sharing tentang apa? Penasaran tidak? Ini bagian dari sebuah cerita nyata ya di dalam perjalanan bisnis kita semua. Jadi memang di dalam kehidupan kita, apalagi kita bisnis jaringan begini ya, kita akan ketemu dengan warna-warni tim bisnis kita. Ada yang dia sungguh-sungguh ngebina timnya, ada yang dia sudah nge-skip bisnis ini dan mengerjakan urusan lain gitu ya, tapi tetap ngarep gitu ya hasil dari bisnis MCI. Ya itulah memang dinamikanya kehidupan dan dinamikanya banyak orang di tim kita ya, seperti itu teman-teman. Nah ya udah, yang begitu kita skip dulu aja ya, yang nggak usah kita pikirin ya, karena ya harusnya sih nggak usah menuntut hak sih kalau misalnya toh kamu juga nggak bina gitu ya. Oke, kita skip. Nah lalu bagaimana kalau misalnya kita yang benar-benar menjalankan bisnis ini ya, serius menjalankan bisnis ini, dikaitkan dengan tema tadi ya, kerjakan tanggung jawab sebelum menginginkan hak. Nah tentu saja ya teman-teman, buat kita semua mengerjakan tanggung jawab di bisnis MCI, entah itu posisinya udah leader kali atau masih member baru kali ya, semua dari kita yang bergabung di bisnis MCI apapun levelnya itu punya tanggung jawab. Tidak hanya tanggung jawab terhadap perusahaannya loh ya, terhadap bisnisnya, tapi tanggung jawab juga terhadap diri kita sendiri. Nah terus berbicara tentang tanggung jawab tadi ya, namanya ada tanggung jawab pasti ada hak. Nah kita pun di MCI kita juga punya hak ya, mau kita sebagai member baru, mau kita sebagai leader, kita juga punya hak memang ya, yang harus dipenuhi oleh MCI. Kita juga punya hak terhadap tim-tim bisnis kita ya, yang kita bina gitu loh. Kalau saya sih mbak ya, saya ngerti banget gitu ya, bahwa untuk kita mendapatkan hak ya kita harus kerjain tanggung jawab kita dulu. Bagus ya kan. Nah yang akan kita sharingkan adalah ternyata melakukan tanggung jawab ini itu kan gak gampang teman-teman. Apalagi ketika kita menyadari bahwa tanggung jawab yang mesti kita lakukan ini adalah sesuatu yang sulit untuk kita kerjakan, karena kita masih sulit untuk menerima hal-hal yang gak nyaman di dalamnya. Nah Mbak Desmai, gimana aku mau ngerjain tanggung jawabku gitu ya, timku aja loh nggak pernah ada yang menghargai aku gitu ya, grupku tuh sepi banget mbak, seperti kuburan ya kan ya. Siapa nih yang dari zaman dulu sampai zaman now gitu ya selalu ngomong tentang grup yang sepi kayak kuburan. Nah itu sebenarnya kan satu bentuk tantangan teman-teman, dan itu tidak dirasakan teman-teman aja, semua leader-leader yang atas-atas pun pernah merasakan itu juga. Terus tantangan yang lainnya lagi, gimana mbak saya mau bertanggung jawab atas tugas-tugas saya sebagai upline misalnya gitu ya. Saya aja sama tim saya gitu ya nggak pernah dianggap ada mbak ya. Jadi tim saya itu tuh ngerjain apa-apa tuh sendiri, terus dia itu nggak mau kenalin saya sama timnya karena dia mau pegang sendiri timnya, jadi dia juga tidak pernah konsul sama saya ya kan. Gimana saya mau mengerjakan tanggung jawab saya mbak? Tenang ya. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin merasakan apa yang tadi udah aku sebutkan, relate gitu ya, itu sebenarnya bukan tantangan yang teman-teman aja yang milikin, tapi semua leader yang sudah crown, yang sudah excel, yang sudah elite diamond, semuanya udah melewatin itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita yang paling susah saat ini. Oke Mbak Desmai, saya sudah tahu nih apa aja tantangannya, saya sudah mulai merasakan beberapa tantangan itu. Lalu bagaimana cara saya untuk bisa melewati tantangan itu supaya saya bisa bertanggung jawab atas bagian saya atau porsi saya gitu, sehingga saya nanti pantas untuk menginginkan hak-hak saya di MCI. Nah jadi tantangannya udah disadarin apa aja ya kan. Terus bagaimana nih ngejalaninnya supaya tantangan yang berat ini bisa dilewatin gitu kan. Ya yang pertama sih teman-teman ya, udah pasti kita tuh harus bisa berdamai dengan keadaan dulu ya. Mungkin memang berat buat teman-teman yang belum pernah menjalankan bisnis jaringan, teman-teman ini nggak pernah berurusan dengan banyak orang, apalagi harus membina, harus mengarahkan gitu ya, sehingga menjadi tantangan yang kuadrat beratnya. Tapi teman-teman ya, kalau teman-teman bisa sadarin bahwa itu adalah bagian
dari cara Allah mendewasakan kita. Jadi mungkin selama ini kita tuh ada di dalam wadah itu tuh sebenarnya nggak pernah menantang kita untuk menjadikan kita orang yang lebih bertumbuh lagi. Kita selalu terbiasa dengan hal-hal yang sama, ya kan? Apa yang kita mau selalu gampang kita dapetinnya. Begitu kita misalnya lompat ke bisnis MCI, wah ternyata mengejar poin itu berat ya. Ternyata ya untuk membangun jaringan yang solid itu berat ya. Ya, tapi dari hal-hal yang berat itulah teman-teman, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi. Yang nggak percaya, tanya deh sama yang udah leader-leader. Ketika mereka menengok ke 5 tahun mereka yang lalu, mereka sudah jauh berbeda. Terutama mungkin biasanya yang suka tersinggungan, yang baperan, yang dendaman, ya kan. Sekarang jauh lebih sabar, jauh lebih woles gitu ya, lebih santai orangnya. Coba deh tanya. Ya, jadi terima dulu aja setiap tantangan yang terjadi sama kita. Anggaplah itu adalah bumbu-bumbu di mana Allah itu mau mendewasakan kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih pantas lagi untuk dapat banyak berkat. Terus lagi setelah diterima, ya udah jalankan, ya ikhlasin aja mau hasilnya seperti apa, ya udah nggak apa-apa, itu udah bagian dari perjalanan ini. Ya seperti itu. Jadi kita ngejalanin tanggung jawab kita itu karena berdasarkan keikhlasan kita tadi, bahwa kita rela ini datang, ini ada untuk membuat kita lebih bertumbuh lagi sebagai manusia, sebagai leader ya. Sehingga nanti akan lebih banyak berkat yang datang. Maka ketika kita ingat bahwa akan datang lebih banyak berkat nih ke aku, maka kita bisa ikhlas nanti melewati semua tantangan yang mungkin nanti teman-teman perlu untuk lebih membuka gitu loh teman-teman ya. Jadi bukan mengerjakan tantangan itu karena terpaksa, enggak. Ya buka aja diri, buka diri gitu ya. Ya udah ayo masuk tantangannya, bismillah aku kerjain gitu kan. Dan sambil terus bertumbuh. Terus lagi yang kedua, Mbak kalau misalnya tantangan ini sudah tahu nih saya tantangannya apa aja. Terus untuk menjalankan tanggung jawab ini saya boleh nggak sih marah? Saya boleh nggak sih sedih? Ya, masa sih Mbak kalau misalnya saya ngejalanin tanggung jawab saya di MCI gitu ya, untuk melewati tantangannya, untuk tetap bisa bina tim, masa saya harus seperti robot yang nggak boleh marah gitu ya, harus sabar, tenang terus gitu ya? Boleh banget. Mau marah boleh, mau sedih boleh, mau kecewa boleh ya. Karena apa? Karena itu tuh emosi-emosi yang memang harus dikeluarin gitu. Jangan disimpan, jangan ditahan. Justru itu jadinya akan seperti beban yang kita bawa-bawa terus setiap hari. Oke, jadi gimana Mbak kalau misalnya tadi kan kata Mbak Desma boleh nih buat marah, boleh nih buat kecewa, nggak apa-apa gitu kan ya, boleh buat sedih, boleh teman-teman semuanya boleh, karena itu memang nggak boleh disimpan ya, harus dikeluarin. Tapi kalau teman-teman memang sayang dengan apa yang sudah teman-teman bangun, maka kalau teman-teman marahnya cuma sebentar. Kalau teman-teman sedih, sedihnya jangan lama-lama gitu ya, sehari aja cukup. Terus kalau misalnya teman-teman kecewa, boleh kasih space buat diri sendiri dulu. Sampai kapan nih teman-teman bisa menerima kekecewaan itu gitu. Karena memang di dalam berproses itu nggak bisa kita hindari teman-teman, karena nggak cuman keadaan-keadaan yang menyenangkan aja. Di dalam proses pasti ada sedih, marah, kecewa, itu pasti ada. Jadi ingat lagi apa yang menjadi tujuan teman-teman mengerjakan bisnis ini ya. Kita akan jadi ingat, oh iya ya, aku kan punya impian ya. Impian ini kan nggak cuman buat aku sendiri ya. Di dalam impianku juga ada impian anak-anakku, di dalam impianku juga ada yang ingin kuwujudkan untuk orang tuaku dan sebagainya. Nah, ini juga ada teknik yang teman-teman mungkin bisa pakai supaya bisa lebih nyaman menjalankan tanggung jawab tadi teman-teman, walaupun di kondisi-kondisi yang teman-teman tidak sukai ya. Ya tadi kan udah kita pelajarin ya, kalau tidak disukai itu seperti apa ya. Kalau misalnya lagi sedih, lagi marah, lagi kecewa, harus gimana, sudah. Nah ini teknik dimana akan merujuk teman-teman pada kondisi teman-teman itu nggak stuck dengan orang-orang yang stuck ya. Jadi teknik ini teknik swipe dan teknik switch ya. Swipe artinya apa? Swipe itu teman-teman jangan gampang merasa udah cukup gitu loh. Jadi ketika teman-teman memfollow up satu leader atau satu member gitu ya, terus teman-teman merasa bahwa aku kemarin kan udah kerja ya, besok happy-happy, besoknya happy-happy, habis itu besoknya kerja lagi ya. Bahkan ketika mengerjakan lagi itu masih ke orang yang sama yang tadi, padahal sudah ditemenin, udah di follow up juga. Nah swipe artinya ketika teman-teman sudah selesai
bekerjalah lagi untuk jaringan teman-teman yang lain. Ya, itu pentingnya melakukan beda jaringan sendiri, sehingga teman-teman bisa melihat bahwa oh, kerjaanku ternyata banyak ya, aku nggak cuman selesai di 1-2 orang, masih banyak timku yang perlu untuk aku follow up. Ya, jadi jangan gampang merasa puas teman-teman, jangan merasa bahwa sudah cukup. Ya, yang kita lakukan masih jauh dari kurang gitu ya, masih jauh dari kata cukup. Jadi mesti banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan lain dengan apa, swipe yang sudah ada gitu, kerjain lagi, lanjut yang baru-baru lagi. Terus yang kedua itu teknik switch. Ya, switch ini sudah aku rasakan banget teman-teman, dimana ketika aku merasa bahwa bingung ya harus ngapain lagi, maka aku akan berada di tim jaringan atau member-member yang semangatnya lagi di atas, ya, lagi banyak keberuntungan karena dia bersemangat, karena dia fun mengerjakan bisnis MCI. Nah, switch ini aku beralih dari orang-orang yang merasa stuck, orang-orang yang pesimis dengan keadaan sekarang, orang-orang yang melihat bahwa tidak ada pergerakan di jaringannya, artinya dia tidak punya lagi kesempatan dan segala macamnya. Tapi padahal kita tuh udah kasih masukan ke mereka, kita udah arahkan, kita udah mencoba untuk membuka mindsetnya lebih luas lagi, tapi orang tersebut tetap dengan excuse-nya dia. Nah, aku melakukan switch. Ya, jadi untuk dia ini aku biarin dulu ya, untuk mungkin dia perlu waktu juga untuk menyadari kondisi apa yang terjadi pada dia dan dia harus seperti apa berdasarkan dengan arahan kita. Tapi kitanya itu nge-switch diri kita ke member-member yang bersemangat. Ya, kenapa seperti itu? Karena terus berada di antara orang-orang yang pesimis, teman-teman, itu akan menularkan perasaan pesimis juga. Ya, itu terasa sekali loh. Ya, jadi waktu kita melihat kepada leader-leader kita, ya si itu nggak aktif, ya si itu udah nggak fokus, ya si itu jaringannya nggak jalan, kita merasa bahwa kondisi ini dimaklumkan karena memang banyak yang nggak bisa berkembang saat ini, gitu loh. Nah, akhirnya kita memaklumi dan kita terseret ke dalam orang-orang yang pesimis, ya, yang melihat keadaan sekarang tidak memungkinkan. Oh ya udah, memang keadaannya seperti itu, sehingga tidak melakukan hal-hal yang lebih lagi. Maka kita harus switch diri kita ke orang-orang yang semangatnya lagi di atas. Mereka akan mempertemukan kita dengan orang-orang baru yang excited dengan produknya, yang mau join bisnisnya, sehingga feel kita itu kayak berbunga-bunga terus gitu loh teman-teman. Ya, untuk mendapatkan rezeki-rezeki baru, untuk dapat jenderal-jenderal baru, dan perasaan kita tuh jadinya optimis. Dan itu akan sangat berimpact juga ke orang-orang yang pesimis tadi di dalam jaringan kita, karena ketika kita memperlihatkan bahwa masih banyak nih orang-orang yang bisa survive, bahkan bisa meroket di MCI di kondisi seperti ini, itu akan menggesek orang-orang yang pesimis tadi, sehingga dia akan lebih menilik kepada keadaannya. Oh ya benar, mungkin aku yang terlalu ada di zona nyaman, oh mungkin aku tidak melakukan hal-hal yang lebih, sehingga dia akan kembali kepada kita, minta konsul dan minta dibantu lagi untuk diarahin selanjutnya seperti apa. Nah teman-teman, dengan feel kita yang merasa ringan melakukan tanggung jawab kita ya, dengan tantangan-tantangan yang ada, maka teman-teman tidak perlu merasa bahwa aku pengen hakku nih gitu ya, nggak usah, pasti otomatis akan teman-teman dapatkan ya, tanpa teman-teman menagih, tanpa teman-teman meminta hak teman-teman di MCI sebagai upline, sebagai leader, pasti akan teman-teman dapetin ya. Yang penting tanggung jawabnya kerjain dulu. Ya, itu aja yang Desmay bisa sharingkan. Kita ketemu di video lainnya lagi. Semoga bermanfaat ya. Better Life with MCI. Dadah, sukses semuanya.